Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melaporkan praktikum yang berjudul Mekanisme Penyerbukan pada Tanaman Pollination Magnes. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta, NIM 2402011, dosen pengampu C. Salmiati, MPD PhD, Program Studi Agroteknologi. Latar belakang penyerbukan merupakan proses penting dalam reproduksi tanaman berbunga yang menjadi tahap awal terjadinya pembuahan dan pemutikan biji. Proses ini terjadi melalui perpindahan serbuk sari dari kelapa sari ke kelapa puting, baik secara mandiri maupun dengan faktor luar seperti angin, air, dan hewan penyerbukan. Mekanisme penyerbukan yang berbeda menunjukkan kemampuan adaptasi tanaman terhadap lingkungan serta sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembentukan buah dan biji. Oleh karena itu, pemahaman mengenai mekanisme penyerbukan pada tanaman penting untuk mendukung peningkatan produktivitas tanaman dan pelestarian ekosistem. Tujuan praktikum: 1. Mengidentifikasi bagian-bagian bunga yang berperan dalam proses penyerbukan. 2. Mengamati mekanisme penyerbukan secara langsung pada bunga sendiri, silang, basta. 3. Membandingkan morfologi bunga yang menunjukkan tipe penyerbukan anemogamik, antomogamik, aronotogamik, hidrogamik. 4. Menguji peristiwa meletakkan polen pada stigma hingga perkecambahan polen opsional. 5. Melatih kemampuan observasi, mencatat data, dan analisis hubungan struktur fungsi pada bunga. Alat dan bahan. Alatnya yaitu kertas label, kamera, kaca pembesar, pena. Bahan: bunga Paraemoma rica caratia, kacang panjang, Vigna UGC, Lata subsa subgipedali. Cara kerja: 1. Identifikasi struktur bunga. Ambil beberapa jenis bunga, amati bagian-bagian bunga, sampel, petal, stamen, filamen, anther, pistil, sigma, stele, ovarium. Gambar atau foto struktur bunga. 2. Mengamati penyerbukan secara langsung. A. Penyerbukan sendiri. Pilihlah bunga yang memiliki benang sari dan putik matang bersamaan. Tempelkan polen dari anther ke stigma pada bunga yang sama. Amati perubahan pada stigma, kelembapan, atau lengket. B. Penyerbukan silang. Ambillah polen dari tanaman A menggunakan kuas, tempelkan pada stigma tanaman B, jenis dan spesies sama. Catat apakah stigma menerima terlihat lebih lengket. C. Penyerbukan oleh angin. Anemogami. Goyangkan bunga, rumput, atau jagung yang masa. Amati jatuhnya polen dan kemungkinan menempel pada stigma bunga lain. D. Penyerbukan oleh serangga. Amati bunga yang dikunjungi lebah atau kupu-kupu. Catat bagaimana serangga membawa polen pada kaki probes atau tubuh. Dokumentasikan. Hasil pengamatan. Tabel 1. Struktur bunganya. Tabel 2. Jenis penyerbukan. Berdasarkan tabel 1, bunga paren memiliki struktur bunga tidak sempurna karena bagian reproduksi jantan dan betina terpisah pada bunga yang berbeda. Bunga jantan memiliki stamen yang terdiri atas benang sari dan kepala sari dengan jumlah sekitar 3 stamen, serta tidak memiliki bakal buah. Bunga jantan umumnya tumbuh pada tangkai yang lebih panjang, sementara itu bunga betina memiliki putik tunggal yang tersusun atas stigma, stele, atau ovar. Ciri utama bunga betina adalah adanya bakal buah yang tampak membesar di bawah bunga dan menyerupai buah pare kecil. Perbedaan struktur ini menjadi ciri khas bunga pare dan sangat berpengaruh terhadap proses reproduksi serta keberhasilan pembentukan buah. Berdasarkan tabel 2, bunga pare dapat mengalami beberapa jenis penyerbukan, yaitu penyerbukan oleh angin, serangga, sendiri, dan silang. Penyerbukan oleh angin jarang berhasil karena serbuk sari pare relatif berat dan lengket sehingga sulit terbawa angin. Penyerbukan oleh serangga seperti lebah menunjukkan tidak keberhasilan yang baik karena serangga membantu memindahkan serbuk sari dari bunga jantan ke bunga betina secara efektif. Penyerbukan sendiri kurang berhasil karena posisi bunga jantan dan betina
betina yang terpisah menyebabkan peluang serbuk sari mencapai kepala putik menjadi kecil. Penyerbukan silang merupakan jenis penyerbukan yang paling efektif pada bunga pare. Ditandai dengan bakal buah yang tumbuh lebih cepat dan sehat sehingga mendukung pembentukan buah secara optimal. Kesimpulan, bunga pare Memoridea cariatiae termasuk bunga tidak sempurna karena bunga jantan dan bunga betina terpisah tetapi berada pada satu tanaman. Struktur bunga betina yang memiliki bakal buah menjadi penentu utama keberhasilan penentuan buah setelah terjadinya penyerbukan. Penyerbukan pada tanaman pare umumnya lebih efektif terjadi secara silang dengan bantuan serangga, khususnya lebah. Keberhasilan penyerbukan ditandai dengan perkembangannya bakal buah menjadi buah pare yang tumbuh normal dan sehat.